Di masa Orde Baru, cuma gara-gara gondrong, kalian bisa ditangkap polisi, rambut digondolin paksa di jalanan, terus dilabeli sebagai anak nakal, tidak bermoral, bahkan bisa dianggap kriminal. Aneh kan? Cuma rambut, tapi bisa jadi masalah negara. Ternyata, larangan rambut gondrong di masa Orde Baru bukan sekedar soal gaya. Dia adalah bagian dari politik besar, kontrol negara atas tubuh warganya. Di bawah pemerintahan Soeharto, Orde Baru terkenal dengan obsesi pada ketertiban, disiplin, dan stabilitas. Semua yang dianggap menyimpang atau berbeda langsung dicurigai. Rambut gondrong jadi simbol paling gampang buat dicap negatif. Maka sejak tahun 1966, setelah Orde Baru mulai menata kekuasaannya, aparat kepolisian melakukan razia terhadap pemuda gondrong. Menurut catatan harian Kompas, 13 September 1970, banyak mahasiswa dan anak muda digiring kantor polisi hanya karena gondrong. Rambut mereka dipotong paksa, seolah-olah gondrong itu penyakit sosial. Tapi kenapa negara sampai segitunya? Jawabannya bisa kita pecah dari 3 alasan utama: ideologi, moral, dan politik budaya. Orde Baru memposisikan dirinya sebagai rezim yang mau menertibkan Indonesia setelah dianggap kacau di masa demokrasi terpimpin. Soeharto membangun citra negara yang rapi, disiplin, dan anti kebebasan liar. Nah, rambut gondrong pada saat itu diasosiasikan dengan gerakan hippie dan kontrkultur dari barat yang identik dengan anti perang, kebebasan seksual, narkoba, dan perlawanan terhadap otoritas. Bagi Soeharto, simbol-simbol seperti ini dianggap berbahaya. Gondrong bukan sekedar rambut, tapi representasi ideologi kebebasan yang bisa melawan tatanan Orde Baru. Maka, tubuh pemuda pun dikontrol. Kalau gondrong artinya menantang disiplin. Kalau patuh potong rambut berarti tunduk pada aturan negara. Sejarawan Ariel Haryanto dalam bukunya Identity and Pleasure tahun 1999 bilang, Orde Baru itu sangat rajin membentuk citra tentang apa yang disebut pemuda ideal, rapi, disiplin, taat, dan nasionalis. Rambut gondrong jelas bertolak belakang dengan citra itu. Lewat media massa, negara berhasil mencitrakan gondrong sebagai tanda anak nakal. Di film, majalah, atau berita kriminal, sering sekali pelaku kejahatan digambarkan berambut gondrong. Jadi muncul asosiasi, gondrong sama dengan kriminal, pemabuk, narkoba, dan perusuh. Polisi pun ikut-ikutan melakukan razia gondrong, bahkan di jalan raya. Tujuannya bukan cuma merapikan, tapi juga memberi pelajaran. Kalau gondrong, kalian dianggap melanggar norma masyarakat. Contoh nyata bisa kita lihat di Yogyakarta tahun 1970-an. Menurut liputan Kompas 24 Maret 1970, razia gondrong dilakukan besar-besaran oleh polisi dengan alasan menegakkan tata krama dan kesopanan. Buat anak muda, ini jelas tekanan sosial. Gondrong jadi stempel bahwa kalian anak liar, tidak bermoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Jadi, pelarangan gondrong bukan cuma soal disiplin, tapi juga pembentukan moral publik. Negara mengatur cara berpakaian, cara berperilaku, bahkan cara berpenampilan. Seakan-akan semua harus sesuai standar resmi Orde Baru. Larangan gondrong juga bagian dari represi terhadap ekspresi budaya anak muda, terutama musik rock. Band-band seperti God Bless, AK, dan Giant Step sering dicurigai karena tampil gondrong, liar, dan memainkan musik keras. Soeharto memang membiarkan hiburan populer tumbuh, tapi dengan syarat, jangan sampai jadi medium perlawanan. Dan gondrong itu sudah jadi simbol perlawanan. Musisi Ahmad Albar dari God Bless pernah cerita di era 70-an, konser rock sering dibubarkan polisi dengan alasan penonton gondrong bikin kerusuhan. Padahal itu sebenarnya cara negara mengontrol budaya anak muda. Sejarawan Hilwan Farid 1999 menyebut, di masa Orde Baru, negara berusaha keras mengendalikan imajinasi kolektif masyarakat. Budaya populer termasuk musik rock dan rambut gondrong harus dikendalikan biar tidak jadi simbol perlawanan politik. Jadi,
Larangan gondrong ini sebenarnya bagian dari politik yang lebih besar. Negara takut kalau anak muda punya identitas sendiri di luar kontrol rezim. Singkatnya, kenapa rambut gondrong dilarang di masa Orde Baru? Karena dia dianggap mengancam. Gondrong dilihat bukan sebagai gaya, tapi sebagai simbol ideologi asing, ancaman moral dan tanda perlawanan budaya. Makanya, negara menggunakan aparat, media, bahkan institusi pendidikan untuk menertibkan rambut pemuda. Semua demi citra masyarakat yang rapi, disiplin, dan tunduk pada aturan. Tapi ironisnya, justru karena dilarang, gondrong jadi semakin kuat sebagai simbol perlawanan. Anak-anak muda makin bangga gondrong, musisi rock menjadikan gondrong sebagai identitas, dan sampai sekarang, gondrong tetap melekat pada kesan pemberontakan. Jadi, kalau hari ini kalian gondrong, mungkin orang sudah dianggap biasa. Tapi di tahun 70-an, pada masa Orde Baru, rambut gondrong bisa bikin kalian berhadapan langsung dengan kekuasaan negara.